Salam profit untuk semua trader base. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mengulas beberapa pair. Hari ini cuma ada satu orang yang sharing pair, yaitu di pair Audi USD. Kita akan gunakan base di time frame H4. Selain base, kita juga akan menganalisa market menggunakan konsep follow the trend di time frame daily di hari sebelumnya. Karena kita tahu saat ini di bulan ini market dalam keadaan trending cukup kuat sehingga ada banyak base yang tidak direspon oleh market. Ada yang direspon oleh market membuat setup dan setupnya tidak valid. Karena itu saya akan menambahkan untuk analisanya adalah follow the trend di time frame daily. Ini dikembalikan lagi ke keputusan teman-teman. Saya di sini hanya memberikan gambaran atau ulasan. Konsep CB1 dan dominan ini memiliki banyak rahasia atau banyak tips-tips yang wajib untuk teman-teman pahami, karena kita tahu selain teknik kita wajib memahami bagaimana kebiasaan market terhadap teknik yang kita gunakan. Karena saya yakin kalau hanya teknik trading, teman-teman lebih banyak memahami teknik trading karena masih banyak teman-teman kita di sini yang masih berburu teknik. Yang pertama untuk pair Audi USD ada best sell potensial yang sudah berkali-kali direspon oleh market. Ini adalah best sell-nya, kita akan tandai terlebih dahulu. Base ini 3 kali direspon oleh market. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga adalah kemarin. Jadi pergerakan hari ini adalah efek dari setup yang kemarin terbentuk. Jika kita lihat di sini, setelah harga sentuh best sell di time frame 4 ini, market membuat setup sell dominan break. Candle bull ini adalah candle dominannya dan candle bear ini adalah candle konfirmasinya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui apakah market merespon setup sell dan best sell ini. Jika kita lihat di sini juga market membuat setup full margin karena ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya yang terbentuk kemarin dan harga koreksi di pagi hari ini saat setup terbentuk harga bermain-main di kisaran level Fibo 100 lalu membuat kenaikan dan menyentuh best sell atau zona full margin untuk kita entry di sini, lalu harga turun kembali. Potensinya minimal harga akan turun sampai ke level Fibo 161. Thank you Abang sudah sharing pairnya. Semoga ini memberikan gambaran untuk Abang dan teman-teman yang lainnya untuk kondisi market Audi USD di hari ini. Kita akan lihat apakah market ini merespon best sell tersebut lagi. Karena jika merespon, jika dapat entry di level Fibo 50 bisa ambil take profit di level Fibo 161. Jika dapat entry di level Fibo 100 maka take profit ideal adalah di level Fibo 261. Jika kita lihat di sini untuk market goal, pergerakan hari ini melanjutkan setup yang terbentuk hari kemarin. Karena jika kita lihat di sini gold membuat setup di best sell. Ini adalah base yang direspon oleh market kemarin. Lalu jika kita tukar ke time frame 1, di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, pergerakan hari ini market sudah sampai ke level Fibo 161. Artinya setup ini sudah dikatakan valid. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Bagaimana jika kita menggunakan daily sebagai acuannya? Jika kita menggunakan daily sebagai acuan arah trennya, jika melihat pergerakan kemarin, seharusnya kemarin kita ambil setup buy. Jika kita ambil setup buy untuk market ini, apakah valid? Karena candle sebelumnya di daily ini market membuat candle bull, artinya kita akan mencari setup buy di sini di hari kemarin. Kita akan lihat jika di hari kemarin ini market membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Apakah direspon oleh market? Harga market merespon karena harga naik sampai ke level Fibo 161.
dan tepat di level Fibo 161 ini bertepatan dengan best sell di time frame H4 dan market merespon best sell tersebut, dan saat ini harga turun sampai ke level Fibo 161. Artinya untuk konsep apapun kita bisa entry karena setup benar-benar direspon oleh market, dan kita bisa menggunakan kedua konsep, follow the trend di time frame daily atau konsep best di time frame H4 dengan konfirmasi entry sama, yaitu di time frame H1. Berikutnya untuk pair USD Kanada. Jika kita lihat di sini untuk pair USD Kanada, di sini terdapat best buy. Kita bisa tandai, ada banyak best di sini. Kita akan tandai best yang ini. Best buy ini kemarin direspon oleh market, apakah membuat setup? Di sini market merespon dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Saat ini harga sudah berada di kisaran level Fibo 161, artinya setupnya valid. Bagaimana untuk follow the trend? Karena sebelumnya di candle daily market membuat candle bear. Untuk konfirmasi entry-nya, untuk yang follow the trend, kita bisa tunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame H1-nya. Jika lihat di sini, potensinya market membuat setup sell CB1 break jika candle bear ini di break oleh candle bear. Tapi jika candle bear ini tidak di break oleh candle bear, artinya market akan tetap melanjutkan kenaikan sampai ke level Fibo 261 untuk memvalidkan setup buy dominan break di time frame H1 dengan konsep best buy di time frame H4. Jadi ini dikembalikan lagi ke kenyamanan tradernya masing-masing. Saran saya adalah lebih baik memilih salah satu konsep, baik itu akan entry di best atau entry menggunakan follow the trend candle daily sebelumnya. Sekali lagi, ini bukan masalah mana yang terbaik, jadi dilihat dari kondisi marketnya karena ini plus minus. Jika menggunakan follow the trend, yaitu acuan candle di time frame daily dengan konfirmasi entry di time frame H1, maka akan berfungsi atau memiliki win rate yang sangat baik jika marketnya dalam keadaan trending. Tapi jika menggunakan best di time frame H4 akan sangat baik jika marketnya dalam keadaan sideways. Oke, berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di time frame H4, saat ini market dalam kondisi merespon best sell di time frame H4. Ini adalah best sell-nya. Jika best sell-nya searah dengan trend di time frame daily, maka ini lebih mudah karena kita lebih fokus. Karena jika kita lihat di sini, di time frame di candle daily sebelumnya, market membuat candle bull. Artinya untuk hari ini kita fokus menunggu setup buy yang terbentuk. Jika kita lihat di time frame H1, konsepnya sejalan dengan best di time frame H4 karena memang bestnya searah dengan trend di time frame daily. Kita bisa lihat di sini saat harga turun menyentuh best buy di time frame H4 ini, market membuat setup buy dominan break. Ini candle dominannya yang merah ini, dan ini adalah candle konfirmasinya, candle bull. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Dan harga saat ini naik melebihi level Fibo 261, artinya setupnya valid. Sangat cantik sekali. Bagaimana jika menggunakan konsep daily? Konsep daily sama, karena kemarin membuat candle bull, artinya hari ini kita fokus mencari setup buy. Konsep teknik best dan konsep follow the trend di time frame daily untuk pair Euro Jepang ini sejalan karena sangat cantik sekali hasilnya. Market sentuh best ini, lalu harga naik sampai ke level Fibo 261. Di sini juga market membuat setup full margin tepat di level Fibo 50. Di sini terdapat best dan harga koreksi ke best tersebut. Untuk teman-teman yang entry full margin di sini sudah sangat banyak untuk profitnya, sudah sangat panen profit. Potensinya mungkin harga akan sampai ke level Fibo 423. Kita akan tunggu untuk pergerakan hari ini. Sangat cantik sekali untuk pair Euro Jepang Yen. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen, apakah sama? Untuk pair USD Jepang Yen sama seperti pair Euro Jepang Yen. Pergerakan hari ini akibat respon best buy di time frame H4
dan juga respon tren di daily. Karena candle sebelumnya market membuat candle bull, artinya hari ini kita fokus mencari setup buy. Jika ditukar di time frame H1, di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, harga saat ini sudah bergerak melebihi level Fibo 161, berpotensi naik sampai ke level Fibo 261. Tapi untuk konsep follow the trend di time frame daily, konsep ini tidak saya sarankan karena setup terbentuk di harga kenaikan terakhir. Yang saya sarankan adalah setup terbentuk di bawah harga terakhir untuk setup buy. Kemarin juga ditanyakan, jadi seharusnya untuk setup CB1 atau candle CB1-nya ada di sini, di bawah sini, atau candle dominannya ada di sini juga. Karena jika kita lihat di sini tidak terdapat CB1 atau dominan, dan CB1-nya ada di harga terakhir tertinggi dalam kenaikan tersebut. Artinya untuk konsep daily ini tidak disarankan, sedangkan untuk konsep base di time frame 4 ini bisa digunakan. Kenapa saya jelaskan seperti ini padahal bisa digunakan? Ini mengacu pada konsep karena nantinya jika tidak ada base menggunakan konsep ini hasilnya tidak terlalu baik. Berikutnya untuk market crude oil, di sini market turun tapi penurunan ini tidak terdapat base sell. Sangat jauh, ada base sell tapi sangat jauh di bulan November tahun kemarin. Tidak saya sarankan, saya gunakan. Jadi saya anggap ini tidak terdapat base sell. Sedangkan jika kita menggunakan konsep di follow the trend daily, jika hari kemarin market membuat candle bear, artinya hari ini kita fokus mencari setup sell. Jika kita lihat di sini market membuat setup sell dominan break, ini bisa kita gunakan. Walaupun di sini terlihat untuk setupnya ini terbentuk di harga terendah atau terakhir dalam tren sebelumnya. Tapi kita bisa lihat di sini candle dominannya ini ada di atas candle ini. Jika di sini tidak terdapat candle lagi, maka ini tidak bisa kita gunakan karena nanti dia akan membuat CB1 yang selevel dengan harga terendah sebelumnya. Itu tidak disarankan walaupun bisa digunakan. Tapi karena ini terdapat satu candle sebelumnya, artinya ini bisa digunakan sebagai konsep setup dominan break. Candle bull ini merupakan candle dominannya dan candle bear ini satu ini merupakan konfirmasi untuk kita entry. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market sudah bergerak turun. Jika kita lihat di sini, market sudah turun sampai ke level Fibo 261. Untuk teman-teman yang tadi pagi bangun dan dapat entry di sini, saat ini sudah take profit di level Fibo 261. Jadi poin untuk konsep follow the trend menggunakan candle daily di hari sebelumnya adalah setup terbentuk ini tidak boleh selevel dengan harga terendah untuk setup buy atau harga tertinggi untuk setup sell. Setupnya tidak boleh mengacu pada harga tersebut. Dia harus membuat koreksi terlebih dahulu baru membuat setup, maka itu bisa digunakan. Atau setup terbentuk sebelum harga tertinggi atau harga terendah. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.